Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Syarifah Sani dan video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya. Jadi, di video sebelumnya kita udah ngesetting Google VR Cardboard SDK di project Unity-nya kita dan sampai nge-build ya. Jadi kita udah sampai build ke Android dan ini ya kita udah mengemulasikan ya si projectnya kita, jadi nggak perlu selalu di running di device Androidnya kita, tapi kita bisa nge-running di sini ya. Jadi ini udah mulai kanan kiri putar-putar seperti ini. Nah, tetapi kita butuh sesuatu yang paling penting dari sebuah media interaktif ya, yaitu jeng 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 jeng, sebuah interaksi. Oke. Nah, cuma yang jadi masalahnya adalah main problemnya kita ini kita belum sultan untuk membeli headset VR. Jadi ya kita pakai Google Cardboard ya. Jadi ya interaksi yang bisa kita gunakan itu yang memanfaatkan yang ada di device-nya kita aja gitu kan. Jadi kita bakal pakai gaze interaction atau interaksi lirik-lirikan ya. Jadi gaze interaction, jadi interaksi lirik-lirikan. Jadi maksudnya kita hanya menggerakkan kepala kita ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, putar-putar seperti ini. Oke. Pusing-pusing gak tuh ya. Oke, sekarang kita akan mulai. Gimana caranya? Ini gampang banget ya. Nah, untuk interaksinya, sebenarnya kan ini kan udah ke kanan ke kiri itu baru sampai directionnya. Lalu interaksi itu kan berarti adanya sesuatu yang dilakukan player, abis itu adanya feedback dari komputer atau media interaktif tersebut gitu kan. Nah, untuk mencapai tujuan interaksi tersebut ya, jadi untuk supaya bisa ada feedbacknya dan kita sebagai player bisa mengirimkan sesuatu gitu atau memerintahkan sesuatu, berarti butuh sesuatu gitu kan. Nah, sesuatunya itu ya adalah apa gitu. Kalau di desktop itu kan sesuatunya itu adalah pointer mouse ya, seperti ini ya. Ini kan pointer mouse ya. Jadi ketika kita mau milih si silinder ini kan si pointernya masuk ke sini, diklik gitu. Itu. Terus kalau misalnya mobile-nya kita, Android-nya kita itu tanpa VR ya, misalnya kayak game, itu kan banyak ya. Tapi contohnya salah satunya misalnya dengan touch gitu kan. Nah, tapi kan karena kita ini ya pakainya adalah VR box murah meriah ya. Jadi ya cuma memandang aja gitu kan. Sebenarnya ada, kalau misal kalian mau beli, ada VR box yang memang dia itu ada tombol gitu kan. Di si VR box-nya tuh ada tombol, jadi ketika dipencet tombolnya dia itu menyentuh layar gitu kan. Nah, cuma sayangnya memang di sini saya akan menyontohkan di mana itu nggak ada gitu kan. Jadi bagaimana gitu kan. Nah, berarti kita pun juga perlu pointer gitu. Nah, untuk memunculkan pointer itu ya, belibet kali ngomongnya. Oke, di sini di Google VR ya, itu ada prefabs dan di prefabs ini ada cardboard dan di cardboard ini ada GVR rectangle pointer. Jadi kita tinggal masukkan si prefabs ini ke main kameranya kita, gitu kan? Nah, oke. Nah, ke main kameranya kita. Jadi kalau kita running ya, ding ding ding, oke. Kalau kita running ini udah ada nih titik hitam kecil, ya. Titik hitam kecil di sini di tengah nih, ya. Jadi teman-teman kalian bisa lihat di sini ada titik hitam kecil. Oke. Nah, untuk titik itu tuh bisa kita bisa nge-custom warnanya. Ya, jadi kalau misalnya di sini di bawah ini awalnya kayak gini, dipencet aja, nanti bakal ada colornya. Kita edit ya, misalnya warnanya adalah seperti ini, kuning. Terus yang nanti kalian make sure aja kalau misal warnanya benar-benar bakal kelihatan kontrasnya ini ternyata tidak terlihat. Memilih warna kuning ya, sudahlah, kita pakai warna merah menyala
menggelur. Oke, kita lihat. Nah, misalnya seperti inilah. Oke lah, terlihat. Nah, seperti ini. Gitu ya. Jadi, kita bakal kita bakal pakai yang ini. Ini kita udah munculin pointernya nih. Oke. Nah, habis itu ya, lalu gimana gitu kan? Karena kan nggak mungkin dong ketika kita misalnya gini ya, kan kalau misalnya kita muter kayak gini, ternyata kita nih nggak mau milih ini loh gitu. Kita nih mau milihnya ini, tapi karena berhubung kita ada di sini, jadi ketika mau kita ke sini, ini bakal terlewati gitu kan. Oke, jadi gimana gitu kan? Supaya si ini itu nggak akan ke-trigger gitu. Jadi yang ke-triggernya yang ini loh gitu. Nah, caranya adalah berarti kita harus menambahkan. Oke, di si main kamera, teman-teman cari GVR pointer PC raycaster. Jadi kita bakal bikin raycast ya. Oke, udah. Nah, nambahin sesuatu di sini di si objek-objeknya kita. Jadi di sini ya, contoh di si objeknya kita yang silinder ini, tadi kan silinder ya. Jadi kita bakal tambahin sesuatu ya, namanya adalah event trigger. Jadi ada sebuah event yang trigger gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini, nah kita jalankan. Nah, jadi kalau misalnya, nah ini kan udah full kayak gini, nah berarti ini kita pilih loh gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya nggak dipilih, nah sorry, misalnya ini kan belum ya, belum dikasih event trigger. Oke, sekarang kita mau mencoba untuk menghilangkan ini. Jadi gimana caranya? Kan ini pasti nanti kita bakal punya coding gitu kan. Nah, jadi kan udah sampai pointer, udah sampai kayak gini nih ya. Nah, sekarang gimana kita mau bikin sesuatu, misalnya kita mau menghilangkan si objek ini gitu kan. Oke, di sini kita bakal tambahin di si kapsul ini. Jadi di sini di aset saya udah nyediain satu folder, cuma foldernya masih kosong, namanya folder script. Dan saya bakal tambahin satu script, itu si subscript, namanya adalah interaksi VR. Oke, interaksi VR. Habis itu kita buka. Oke, di sini kita bakal mendeklarasikan variabel. Jadi yang pertama itu kita bakal bikin sebuah public integer ya, jarak si raycast-nya. Ya. Jadi raycast itu apa? Jadi raycast itu, jadi kalau misalnya teman-teman di sini ini tadi kan lihat ya si apa namanya? Si titik tadi ya. Oke. Coba tuh. Oke, si titik tadi ini, nah ini tuh sebenarnya nggak nempel di layar ya teman-teman. Jadi dia itu sebenarnya ada sebuah apa tuh namanya, sebuah jarak gitu. Jadi dia tuh sebenarnya ada jarak dari si kapsulnya ya, itu dengan si ini, si titik ini. Jadi dia punya jarak dan kita mau ngeset gitu jaraknya berapa gitu ya. Nah, untuk jelasnya teman-teman bisa nanti masuk ke GVR Reticle Pointer ini. Habis itu teman-teman klik aja di bagian raw debug range-nya. Habis itu di running aja. Nah, teman-teman bakal lihat ya. Nah, ini di sini ada titik. Nah, seperti ini. Teman-teman lihat. Ya. Jadi, sorry, ada garis hijau ini ya, bukan titik. Nah, garis hijau ini itu adalah si raycast-nya gitu. Nah, jadi kalau kita gerakan, nah seperti ini. Jadi yang titik apa namanya merah itu dia tidak ada di layar, melainkan ada di si ujung yang hijau ini gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kayak terlihat bahwa ini itu ada di apa namanya si objek ini, padahal sebenarnya dia nembus gitu ya. Oke. Nah, teman-teman kita balik lagi ke sini. Jadi kita punya public integer, jarak raycast-nya itu sama dengan 20. Tapi misalnya nanti kalau misalnya teman-teman memang rasa jarak ini terlalu dekat, teman-teman bisa
apa namanya, dinaikkan lagi. Jadi kalau misalnya kayak mau nge-shoot enemy gitu kan, berarti kan harus dari jarak yang jauh pun udah bisa ke shoot gitu, ketembak tuh si enemy-nya. Berarti kan kita butuh si angka yang lebih tinggi gitu kan. Nah, jadi teman-teman bisa naikin si angka itu gitu kan. Nah, atau kalau misalnya teman-teman maunya itu dia jaraknya memang deket-deket. Jadi karena tadi kan kita bisa lihat kalau misalnya si Raycast itu kan nembus gitu kan. Nah, kalau misalnya nembus bisa aja si objek yang di belakang objek yang mau kita pilih itu kepilih juga gitu kan. Nah, jadi ya teman-teman itu bisa dilebih kecilin. Jadi ini tergantung sama teman-teman apakah teman-teman butuhnya itu yang panjang atau pendek gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutin. Jadi kita bikin private Raycast. Nah, Raycast hit. Ya, namanya kita Raycast hit. Habis itu namanya Raycast hit juga aja lah, tapi R-nya kita kecilin ya supaya bisa ngebedain gitu. Sebenarnya ya beda-beda juga sih karena nanti dia pasti bakal apa namanya, dia bakal ngedeteksi secara otomatis apakah itu sebuah nama variabel ya atau sebuah function gitu kan kelasnya. Tapi ya di sini kita kecilin aja supaya ada pembeda. Oke. Nah, habis itu di sini kita bakal di start karena kita VR kan ya teman-teman. Jadi kalau VR itu si apa namanya, dia bakal ada di depan mata kita sehingga kita harus make sure kalau misalnya dia itu nggak akan mati gitu ya. Jadi si layarnya nggak akan meninggoy sebelum gamenya itu berakhir gitu. Jadi jangan sampai kenapa? Karena kita kan nggak ada yang namanya touch kan. Kalau nggak ada touch itu ya ditakutkannya adalah si si device Android-nya kita itu menganggap bahwa tidak ada aktivitas fisik kita gitu sehingga nanti ya jangan sampai layarnya meninggoy. Kalau layarnya meninggoy kalau kita lagi asik-asik nonton kan ya berapa juga gitu kan. Oke. Jadi kita bakal bikin supaya si layarnya nggak meninggoy ya teman-teman. Jadi kita tambahin screen dot sleep timeout. Jadi waktu si sleepnya itu kapan? Ya, si sleep timeoutnya ya never sleep lah. Oke, jadi kita bikin dia supaya nggak sleep gitu ya. Jadi layarnya masih tetap hidup. Oke. Habis itu di sini kita mau Raycast-nya itu. Jadi kita bikin lagi satu variabel namanya adalah ray. Oke. Ray terus namanya ray aja. Oke, ray sama dengan. Nah, si ray-nya itu kan kita mau ngambil dari si kamera. Ya, jadi si main kameranya kita. Ya, kalau untuk main kamera kita nggak perlu di sini pakai public game object kayak gitu ya, nggak perlu karena di sini ya kita udah ngesetting si kamera ini adalah main kamera di si tagnya. Jadi teman-teman jangan lupa ini jangan sampai tagnya untag ya. Oke, jadi harus di make sure. Nah, abis itu kita tambahin di sini berarti kamera ya. Nah, kamera main. Nah, cuma ininya kita ganti pencet. Oke. Viewport point to ray. Ya. Nah, habis itu di sini kita bakal tambahkan ya new vector 3. Oke, new vector 3. Nah, di sini kita kalau vektor 3 berarti dia ada x, y, dan z-nya. Ya, jadi yang pertama adalah kita tambahkan 0,5 volt, habis itu dia 0,5 volt juga. Cuma si z-nya itu 0 aja. Ya. Oke. Habis itu, nah di sini kita bakal ngedeteksi ya. Jadi si Raycast-nya tadi. Jadi if physics.raycast. Oke. Raycast di mana dia adalah ray. Terus out Raycast hit. Oke, terus jarak Raycast. Ya. Nah, sekarang kita mau bikin jadi kita mau bakal menghilangkan si silinder itu.
Nah, untuk menghilangkannya kita bakal bikin tag dulu. Jadi kita masuk dulu ke sini, misalnya di si silinder ini, kita bikin tag. Jadi kita bikin add tag, terus misalnya di sini namanya adalah benda aja, ya. Oke, di si benda ini ya kita balik lagi ke si silinder. Abis itu tagnya kita pilih si benda, kita balik lagi ke sini. Nah, abis itu kita bakal buat ya, if si raycast hitnya ya itu .transform tadi kan kita udah ngeset tagnya, jadi kita compare si tagnya, kita bandingkan si tagnya namanya adalah benda. Jadi kalian harus make sure kalau namanya itu sama ya. Jadi kalau misalnya B-nya besar ya BB-nya besar juga gitu ya. Nah, kita bakal ngilangin, jadi kita bakal destroy ya. Destroy si raycast hit .transform .game objeknya gitu. Oke, jangan lupa kita simpan ini dan kita balik lagi ke sini ya, teman-teman. Oke. Nah, habis balik lagi ke sini, kita coba running. Benar-benar berhasil, oke? Oke. Wow, belum ternyata. Oke. Coba lihat lagi. Kita coba lihat dan ternyata kita belum memasukkan nge-attach interaksi VR-nya, pantesan. Sampai lebaran monyet pun nggak akan muncul ya, Besti. Kita coba lagi. Benar-benar berhasil. Oke. Oke, hilang ya. Jadi hilang ya, teman-teman. Oke, udah hilang. Seperti ini. Oh ya, kalau misalnya teman-teman lupa gimana caranya untuk ngegeser-geserin ini, caranya itu adalah pakai ALT, oke? Nah, kita bakal coba build ini ke dalam device dan kita bakal cek apakah ini berhasil atau enggak gitu ya. Oke? Kita running ya, teman-teman. Nah, teman-teman, ini udah di-build ke Android ya, dan kita bakal coba untuk ngarahin pointernya ke silinder, dan ternyata hilang ya. Nah, untuk boxnya sendiri, emang ini belum bisa hilang karena kita belum kasih event trigger dan tag ya, jadi nggak akan bisa hilang. Nah, teman-teman mudah kan? Jadi silakan teman-teman bisa coba di rumah. Dan untuk selanjutnya, kita bakal bahas tentang VR walking di Google Cardboard ya. Nah, kalau teman-teman nyoba di rumah, jangan lupa untuk ngetag ke akun @dini_sys atau @game_unsur. Semoga berhasil ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.